Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam khotbah di bukit,
Yesus berkata kepada para muridnya, "Jika kalian berdoa, janganlah berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah Bapa." Mereka berpikir bahwa ketika mereka berdoa panjang-panjang, permohonan mereka itu akan dikabulkan. Tidak demikian. Justru Yesus ingin supaya kita menyapa Allah Bapa di surga sebagai Bapa kita. Dan kita adalah anaknya. Sebagai anak-anak, kita mesti membangun relasi yang akrab dengan Allah Bapa di surga. Kalau kita akrab dengan Allah Bapa di surga, maka Allah Bapa juga akan akrab dengan kita. Dan Ia tahu apa yang kita gumuli. Ia mengetahui apa yang kita pikirkan. Sehingga dengan demikian, Ia akan membantu kita di dalam kehidupan harian kita. Yesus mengajarkan para muridnya doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Inilah sapaan yang mesti kita sampaikan kepada Bapa di surga. Kita yakin bahwa Bapa kita ada di surga, maka kita mesti memuji dan memuliakannya. Kita mesti menyembahnya setiap saat, karena Ia layak bertakhta di atas puji-pujian kita. Kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Yesus ingin supaya kita hidup di bumi ini seperti di surga. Kita yakin bahwa di surga itu ada kedamaian, ada sukacita. Maka mesti kita menciptakan kedamaian, sukacita di dalam hidup ini. Lalu di dalam doa Bapa kami juga kita meminta kepada Bapa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita minta kepada Bapa untuk memberi kita rezeki yang secukupnya. Maka mari kita rajin berdoa doa Bapa kami. Karena di dalam doa Bapa kami sesungguhnya sudah sempurna. Kita menyapa Bapa, kita minta supaya jadilah kehendak Allah di bumi ini seperti di sorga. Kemudian kita minta juga untuk memberi rezeki kepada kita. Dari hasil karya-karya kita, diharapkan kita mendapat rezeki untuk kesejahteraan kita masing-masing. Dan dilanjutkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita. Dan saya yakin Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita besar maupun kecil, dosa ringan maupun dosa berat, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kita berjanji supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Semoga kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Buktinya Allah rela wafat di kayu salib untuk keselamatan Anda dan saya. Allah telah membayar lunas dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Maka kita juga diharapkan untuk berkorban bagi sesama. Kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Belakangan ini kita selalu mendengar bahwa keluarga A bentrok dengan keluarga B tidak sepaham dengan keluarga C, dan selalu saja terjadi permusuhan. Orang sulit sekali memaafkan sesamanya, keluarganya yang bersalah kepadanya. Dia lupa bahwa di dalam doa Bapa kami, dia minta supaya
Allah mengampuni dosanya dan dia juga mengampuni dosanya. Mungkin ia lupa akan doa ini, sehingga Tuhan sudah mengampuninya, tapi dia sulit mengampuni dosa atau kesalahan sesamanya atau saudaranya. Maka firman Tuhan hari ini mengajak saya dan Anda untuk menyadari bahwa di dalam doa Bapa kami, kita dituntut untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kalau kita mengampuni dosa-dosanya, kita akan memberi kesempatan kepadanya untuk hidup lebih baik lagi dari hari ini. Dan kita mesti sadar bahwa Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kita minta supaya Tuhan tidak memberi cobaan-cobaan kepada kita. Dan Tuhan pasti mengabulkan permohonan kita. Karena kita meminta kepadanya melalui putranya Yesus Kristus yang ia kasihi. Tetapi sering kita sendiri membawa diri kita kepada pencobaan. Misalnya, kita lewat di pinggir kebun orang dan kita melihat di sana banyak pisang misalnya, pohon pisang. Dan pisang-pisang itu sudah tua, tinggal dipanen. Kita minta supaya jangan memasukkan kita ke dalam pencobaan. Tetapi setiap saat kita lewat di situ dan kita bilang, aduh, banyak pisang di sini. Ini baik juga kalau saya mengambilnya atau mencurinya. Akhirnya kita membawa diri kepada pencobaan. Kita memotongnya, mengambilnya tanpa izin kepada tuannya. Ini salah satu cara kita sedang membawa diri kepada pencobaan. Maka sekali lagi melalui doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk pertama, menyapa Bapa sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita. Yang kedua, kita mohon supaya Tuhan memberi kita rezeki. Kita mohon supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Kita juga minta supaya Tuhan jangan memasukkan kita ke dalam pencobaan. Semoga kita mampu melaksanakan doa Bapa kami ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami suasana kerajaan Allah yang jauh di sana, di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Semoga kita sungguh-sungguh menghayati doa Bapa kami ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari salah dan dosa kami. Maka kami bersyukur dan mohon kepadamu, berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.